Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pastikan kalian selalu sehat di rumah dan selalu tetap bisa menjaga kesehatan. Ketemu lagi bersama Pak Alfian dalam pembelajaran seni budaya. Tetapi kali ini Pak Guru ingin membuat konsep yang sedikit berbeda dari video pembelajaran sebelumnya. Di sini Pak Guru akan membawakan konsep yang seperti video gaming gitu kan. Tapi ini bukan video gaming ya. Ini bukan video gaming. Ini adalah video pembelajaran seni budaya untuk kelas 8. Oke. Sebelum kita mulai masuk ke materi, kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Kemudian kita akan mulai aja pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi ini, pada siang ini, ataupun kalian yang membukanya pada sore dan malam hari. Kita langsung mulai saja pembelajaran kita, tapi Pak Guru mau kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke. Kita langsung masuk ke materi. Kita akan belajar tentang seni budaya menggambar model. Nah, pada video sebelumnya itu sudah Pak Guru jelaskan pengertian menggambar model. Jadi pada video yang kali ini tidak akan Pak Guru menjelaskan lagi mengenai menggambar model, pengertian menggambar model. Oke, kita langsung masuk ke dalam prinsip menggambar model. Nah, di sini ada prinsip menggambar model. Kemarin kalian sudah menjawab semua pertanyaan yang Pak Guru berikan, yaitu komposisi, proporsi, dan keseimbangan. Tapi ada satu tambahan lagi nih di sini yang ketinggalan, yaitu di sini ada kesatuan. Apa itu kesatuan? Kita bahas satu-satu ya di sini. Oke, baiklah, yang pertama yaitu komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Nah, itu adalah komposisi. Di sini yang dimaksudkan komposisi adalah cara menyusun objek yang kita ibaratkan adalah objek. Itu kita susun supaya dia itu terlihat indah pada saat kita menggambar atau berdasarkan sudut pandang kita gitu. Itu kita harus tahu caranya nyusunnya itu gimana. Komposisi itu dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, misalkan bentuk objeknya bulat atau lingkaran atau kotak atau segitiga. Kemudian ada warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Oke, itu adalah komposisi. Nah, komposisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komposisi simetris. Tolong dibuka buku cetaknya untuk pembahasan ini supaya kalian paham. Komposisi simetris, benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Nah, jadi ini nih bentuk pola dari komposisi simetris. Jadi kalau misalkan ini kalian dilihat dari atas, itu bentuknya seperti ini nih. Ini benda 1, 2, 3, dan 4. Jadi dia bentuknya sejajar, yang artinya dia itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan itu tuh diletakkan sebelah kiri dan kanan, itu artinya dia depan belakang, terus kanan dan kiri itu sejajar lurus semua, sehingga membentuk komposisi seperti ini. Yang selanjutnya yaitu komposisi asimetris. Nah, ada komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukuran. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Nah, ini gambar dari komposisi asimetris ketika dia dilihat dari atas. Oke, baiklah, kita lanjutkan, yaitu tadi adalah komposisi asimetris. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, komposisi sentral. Ya, komposisi sentral. Di sini diperhatikan
Pusat perhatian benda atau objek terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model itu diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Nah, jadi komposisi sentral itu ini adalah benda satu ya, atau benda yang menurut kita objek utamanya. Misalkan ini adalah buah, kalau kita bayangkan ini adalah buah yang besar itu semangka, kemudian ini adalah melon, kemudian ini adalah buah apel, kemudian ini adalah buah alpukat, dan ini misalkan ini buah jeruk yang kita ibaratkan. Nah, dia harus membentuk suatu kesatuan yang antar benda ini memiliki hubungan gitu, sehingganya dia itu bisa membentuk pola seperti ini ya, penempatan model dan diatur secara seimbang. Nah, ini seimbang artinya dia tidak berat sebelah. Seimbangnya itu artinya dia tidak berat sebelah gitu. Nah, ini adalah komposisi sentral. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang diamati. Nah, jadi ada contohnya nih, proporsi itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari proporsi. Nah, ini adalah bagian bendanya itu dia harus seimbang antara bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Ini benda satu misalkan. Ini benda satu, ini bagian atasnya itu dia dari tutup botol atau tutup kendi. Ini kendi ya gambarnya, ini tutup kendi, kemudian ini yang di bawahnya ini adalah badannya. Nah, terus badannya itu kalau misalkan dari sudut pandang kita, dia masuk ke kepalanya benda dua. Ini benda dua, kita ibaratkan ini adalah benda dua. Dan terus setengah dari badannya gelas itu, gelas yang ada di contoh gambar ini, dia adalah milik kepala dari buah apel, dan itu merupakan proporsi. Artinya dia itu ada perbandingan dan juga di antara keseimbangannya gitu loh. Dia itu ada perbandingannya. Nah, misalkan contohnya ini. Ini kan ada dua benda, ada dua ceret nih. Ada dua teko atau ceret. Itu teko 1 dan teko 2. Nah, kita lihat proporsinya di sebagian mana sih yang dia bikin seimbang. Di sini pada benda nomor 2 atau teko nomor 2 ini dia ada garis ya. Ini dia ada garis, kemudian dia sejajar dengan benda satu, yaitu sejajar dengan tutupnya atau tutup teko yang nomor 1. Nah, itu dia sejajar. Nah, kemudian bawahnya juga nih sejajar nih, ya kan, dia garis teko nomor 2 dia sejajar dengan garis di bawah teko nomor 1, tapi bukan bayangan. Ini kan yang kalau yang garis bawahnya ini ya sejajar dengan bayangannya. Nah, gitu untuk proporsi. Nanti kalian bisa dilihat di buku cetaknya ya, sambil dibaca pengertian dari proporsi sembari Pak Guru menjelaskan. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang menggambar. Jadi gini, ketika kalian menggambar, kalian itu akan memunculkan sesuatu yang beda, tapi berdasarkan kalian sebagai penggambar atau sudut pandang penggambar. Nah, jadi itu orang ketika melihat hasil gambar kalian, oh ini berdasarkan sudut pandangnya si A, atau misalkan, oh ternyata bendanya agak miring dikit. Memang seperti itu, karena apa? Kan ketika ketika kalian menggambar, yang kalian lihat objeknya atau bendanya itu kan berdasarkan dari apa yang kalian lihat. Ya misalkan Pak Guru nih menatap mikrofon ini, ya berarti Pak Guru harus menggambar sesuai dengan apa yang Pak Guru lihat. Atau apa yang harus sesuai, misalkan ini tampak dari samping, ya berarti harus seperti ini, tampak dari samping. Dan ketika kalian hasilnya tidak seperti ini, berarti itu tidak termasuk ke dalam keseimbangannya, belum selaras. Belum selaras itu ya, keseimbangannya. Oke, ini adalah contoh keseimbangannya. Ini di buku cetak kalian juga ada ya. Terus next yaitu kesatuan. Nah, tadi sudah
Pak Guru jelaskan satu persatu sehingga semuanya itu ya, prinsip dari menggambar model itu membentuk suatu kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman antar objek dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Jadi kalau misalkan kesatuan dari prinsip-prinsip menggambar model tadi itu dia sudah bisa dijadikan satu, dia itu akan membentuk sebuah gambar yang baik atau sebuah gambar yang pas. Nah, ini Pak Guru ingatkan sekali lagi, ini tuh berdasarkan sudut pandang kalian. Kalau misalkan kalian menaruh bendanya dengan komposisi sentral atau komposisi simetris dan asimetris, itu berdasarkan sudut pandang kalian sekali lagi. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam menggambar model. Jadi ada beberapa unsur menggambar model yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama yaitu garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, dan pemahaman terhadap unsur-unsur seni rupa tersebut. Maksudnya unsur seni rupa tersebut itu ya ini tadi, garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, atau pencahayaan itu. Nah, nih unsur dalam menggambar model. Ini misalkan dia bentuknya persegi panjang, kemudian ada bentuk kubus, ada bentuk dasar dari lingkaran. Itu misalkan buah-buah yang bentuk lingkaran itu apa? Misalkan itu ada di situ gambarnya apel, kemudian kalian misalkan mau gambar jeruk ya kalian taruhlah jeruk yang misalnya menggambarnya bulat gitu kan, yang dia bentuk dasarnya itu lingkaran gitu. Kemudian misalkan kalian mau gambar kubus, berarti kalian cari benda yang dia bentuknya memang kotak seperti itu, yang untuk sebagai objek kalian. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan dalam menggambar model. Nah, alat dan bahannya itu seperti apa aja sih? Yang pertama ada pensil, penghapus, kertasnya double, kita hapus saja. Kertas, pensil warna, krayon, dan cat air. Nah, ini kalau menurut Pak Guru ini udah biasa banget. Kalian sering menggambar, kalau menggambar ya alatnya ini gitu. Nggak ada alat lain biasanya. Jadi kalian harus perlu tahu dalam menggambar model itu dia ada tekniknya. Ya, kalian lihat di buku kalian, di buku cetak ini sudah ada penjelasannya dari gambar ini. Yang pertama, mempersiapkan objek gambar mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar. Ini kita sudah persiapkan, misalkan gambarnya apel dan gelas ini ya. Kemudian membuat sketsa terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu memberikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Nah, ini seperti gambar nomor 3 yang ada di buku kalian. Kemudian nomor 4, buatlah detail dari setiap objek. Jadi kalian tuh harus dibikin dulu detailnya seperti apa, dari teksturnya seperti apa. Itu harus digambar terlebih dahulu. Kemudian perjelas dengan bagian objek dengan warna sesuai model. Nah, barulah setelah kalian teksturnya lebih jelas, baru kalian warnain atau kalian beri warna di situ. Kemudian yang terakhir, penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing yang digambar. Jadi kalau misalkan kalian sudah jadi finishing seperti ini gambarnya, atau gambarnya sudah selesai 100%, kalian bisa langsung mengumpulkan gambarnya gitu. Seperti itu untuk teknik menggambar model. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian pada materi menggambar model ini. Jika ada yang belum jelas, silahkan tanyakan kepada Pak Guru langsung dengan email yang ada di layar kalian, atau bisa langsung WhatsApp Pak Guru. Allah tidak tidur, Allah Maha Tahu. Apapun bisa kalian lakukan asal kalian bersungguh-sungguh. Insya Allah kalian akan mendapatkan manfaatnya dari kemudian hari. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan Pak Guru bisa memberikan konsep-konsep dalam video pembelajaran agar tidak terkesan membosankan untuk pembelajaran daring seperti itu. Oke, baiklah Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.